Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 6. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pak Agus berharap mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran akidah akhlak pada hari ini kita akan belajar bab 9, membiasakan akhlak terpuji kepada binatang dan tumbuhan. Diperhatikan dengan baik, keterangannya berikut ini ya. Akhlak terpuji terhadap binatang. Pada hakikatnya, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-Quran, beberapa kali disebutkan nama-nama binatang dalam rangka menceritakan kisahnya, ataupun dijadikan sebagai permisalan supaya menjadi pelajaran bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia. Hasil utamanya adalah madu yang bermanfaat sebagai obat. Demikian juga dengan laba-laba. Walaupun memiliki rumah yang rapuh dan mudah rusak, namun Allah telah memuliakan binatang kecil ini untuk menolong hambanya yang mulia, Nabi Muhammad SAW, saat berada di Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran musuh-musuhnya. Al-Quran juga menyebut hewan ternak sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 21. Banyak sekali manfaat hewan tersebut, misalnya sebagai tabungan hidup, alat tenaga kerja, alat transportasi, atau sebagai penghasil biogas, pupuk organik, dan sebagai hewan peliharaan kesayangan. Seorang muslim hendaknya memperlakukan hewan dengan kasih sayang karena Allah dengan berpegang pada etika dan adab berikut. Yang pertama, memelihara binatang tanpa menyiksanya. Dalam rangka mengajak manusia untuk menjadi penyayang, Nabi Muhammad SAW menuturkan kepada para sahabatnya tentang seorang wanita yang akan dikirim ke neraka karena telah mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan dan tidak pula melepaskan kucing itu sehingga ia bisa mencari makan sendiri. Yang kedua, tidak memisahkannya dari induknya jika masih kecil. Memisahkan anak hewan dari induknya dinilai sebagai bentuk penyiksaan dan akan dibalas dengan keadaan yang sama ketika di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memisahkan antara induk dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat. Nah, anak-anak, sebagaimana kebiasaan beberapa orang yang suka mengambil anak burung dari sangkarnya yang masih kecil, keadaannya itu sama halnya dengan memberikan penyiksaan kepada anak burung tersebut karena tidak dirawat langsung oleh induknya. Yang ketiga, menyembelih dengan meringankan. Umat Islam diperbolehkan mengkonsumsi daging binatang yang dihalalkan dengan catatan tidak menyiksa hewan saat disembelih. Seperti disabdakan Rasulullah SAW, Allah menyuruh kita agar terampil dalam segala hal, sehingga jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan baik, dan jika kamu menyembelih binatang maka lakukanlah dengan baik, tajamkanlah mata pisaumu agar dapat meringankan penderitaan binatang yang kamu sembelih. Ini penting sekali diperhatikan anak-anak ketika menyembelih hewan, maka alatnya harus benar-benar tajam sehingga mempercepat kematian dari hewan tersebut.
Dilarang mengadu binatang. Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Dan bahwa adu domba dan sabung ayam merupakan perbuatan terlarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang manusia melakukan hal-hal kejam seperti mengadu binatang. Yang kelima, tidak buang air pada lubang hewan. Tidak boleh buang air di lubang-lubang tanah agar tidak menyakiti hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Dalam hadis dinyatakan dari Qatadah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang kencing pada lubang hewan. Barangkali di sana ada hewannya, nanti akan menyakitinya. Yang keenam, boleh membunuh hewan yang mengganggu. Ada beberapa hewan yang diperbolehkan syariat untuk dibunuh. Hewan-hewan itu seperti anjing buas, ular, kalajengking, tikus, gagak, raja wali, cicak atau tokek, dan lain sebagainya. Hewan-hewan ini adalah hewan yang bermadharat bagi manusia dan demi kemaslahatan diperbolehkan bahkan diperintahkan untuk membunuh hewan-hewan tersebut. Demikianlah anak-anak penjelasan singkat tentang akhlak terpuji terhadap binatang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyayangi dan memperlakukan binatang sebagaimana mestinya. Dan ketika kita membunuh, maka membunuh dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita yang pernah kita lakukan terhadap binatang. Amin. Allahumma amin. Sekian dari Pak Agus, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.